semuanya, di sini saya dari Sina dari Universitas Gema Persada ingin menjelaskan tentang tugas saya presentasi, yaitu tugas kewirausahaan yang menjelaskan tentang penjualan mango sticky rice. Berikut nama kelompok saya. Saya Manahan Paskanbek NIM 2023 410057. Saya Zahra dengan NIM 2023 410001. Saya Adinda Rawato Simamora dengan NIM 2023 410029. Bab 1 pendahuluan. 1. Identitas produk. Mango stick rice sushi roll adalah inovasi kuliner yang memadukan tradisi kuliner Asia Tenggara, merupakan makanan penutup yang mengambulkan cita rasa khas Thailand, yaitu kentang mangga mango stick rice dengan tampilan dan sajian ala sushi Jepang. Produk ini terdiri dari kentang pulen yang diparut dengan lembaran mangga segar dan disajikan dalam bentuk roll seperti sushi, dilengkapi saus santan, kentang, dan topping wijen atau kacang sanjrai. Peluang bagi wirausaha untuk menciptakan produk yang berbeda dan memenuhi kebutuhan konsumen. 1.3 Masalah dan potensi produk. Masalahnya: 1. Kurangnya inovasi dalam penyajian makanan tradisional. Mangga stick rice merupakan makanan tradisional Thailand yang banyak digemari, namun penyajiannya masih konvensional. Hal ini membuat konsumen, terutama anak muda, kurang tertarik karena dianggap kurang menarik dari segi tampilan maupun cara konsumsi. 2. Persaingan dengan makanan kekinian lain. Di tengah tren makanan modern dan ekstensi produk tradisional seperti mango stick rice bersaing dengan makanan sejenis yang lebih inovatif baik dalam bentuk maupun kemasan. 4. Inovasi produk yang menarik. Mengubah tampilan mango stick rice menjadi bentuk sushi roll agar lebih modern, praktis, dan menarik secara visual. Bentuk ini memudahkan konsumen serta membuat produk lebih cocok untuk dibawa dan dibagikan. 2. Kemasan estetik dan ramah lingkungan. Menggunakan kemasan kekinian yang menarik perhatian, mudah dibawa, dan ramah lingkungan agar cocok dijual secara offline maupun online. Yang kelima ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur utama atau pemilik usaha, yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen serta mengelola keuangan dan pengambilan keputusan yang penting dalam strategi bisnis. Yang kedua ada manajer operasional produksi, mengatur operasional harian, mengelola staf, dan memastikan kualitas produk serta mengawasi proses pembuatan mango sticky rice sushi roll agar sesuai standar rasa dan kualitas produk. Yang ketiga ada manajer pemasaran, mengatur strategi promosi, branding, media sosial, dan meningkatkan kesadaran merek serta hubungan dengan pelanggan, mengelola pesanan serta memastikan kepuasan pelanggan. Yang keempat ada manajer keuangan, mengelola keuangan usaha termasuk pencatatan pengeluaran dan pemasukan serta pengaturan modal dan memastikan keuntungan. Yang kelima ada tim produksi atau koki, chef, karyawan dapur, bertugas mengembangkan resep, mengelola persiapan makanan dan memastikan kualitas produk dan mengatur stok bahan baku, mengelola inventory dan memastikan ketersediaan produk, membuat produk seperti memasak ketan, memotong mangga, menggulung sushi, dan sebagainya. Yang terakhir ada tim penjualan dan pelayanan, menangani penjualan langsung, pelayanan pelanggan, dan menerima pesanan. 2. Pembahasan. Yang pertama ada analisis STP, produk atau jasa yang dihasilkan. Produk yang ditawarkan adalah mango sticky rice sushi roll, yaitu inovasi makanan penutup berupa kentang manis yang dibalut nori atau rumput laut atau soya pepper dengan isian mangga segar dan saus santan, dikemas seperti sushi. Disajikan dingin
semakin meningkat terutama di kalangan anak muda dan pecinta kuliner. Target atau segmen tersanjung yaitu usia 15 sampai 35 tahun atau pelajar, mahasiswa, pekerja muda. Yang kedua, pecinta dessert sehat dan unik. Yang ketiga, pelanggan kafe dan restoran modern. Yang keempat, foodies yang aktif di media sosial. Tren perkembangan pasar. Yang pertama ada fashion food dan makanan khas Asia menjadi tren global. Yang kedua, meningkatnya kesadaran terhadap makanan plant-based dan sehat. Yang ketiga, ada konsumen menyukai makanan dengan nilai estetika tinggi. Yang keempat, ada penjualan makanan melalui platform online. Perhitungan produksi diokupasi per hari. Rincian biaya bahan baku. Yang pertama ada mangga dengan jumlah 4 kg, biayanya 20.000 per kilogram, total biayanya ada 80.000. Yang kedua ada beras ketan dengan jumlah 2 kg, biaya 15.000 per kilo, total biaya 30.000 rupiah. Yang ketiga ada nori 20 lembar dengan biaya 5.000 per lembar, total biaya 10.000 rupiah. Gula 1 kg dengan biaya 5.000 per kilogram, total biaya 5.000. Total biaya bahan baku adalah 135.000 rupiah. Lalu ada biaya produksi, tenaga kerja 2 orang dengan biaya 50.000 per orang, total biaya adalah 100.000. Listrik dan air 20.000, lain-lain 10.000. Total biaya produksi 130.000 rupiah. Total biayanya adalah 265.000 rupiah. Lalu ada pendapatan, harga jual per porsi 25.000 rupiah, jumlah porsi 20, total pendapatan adalah 500.000 rupiah. Keuntungan, total pendapatan 500.000 rupiah, total biaya 265.000 rupiah, keuntungan 235.000 rupiah. Proyeksi penjualan estimasi bulan pertama. Target penjualan awal 20 porsi per hari dikali 25.000 sama dengan 500.000 per hari. Lalu pendapatan bulanan 500.000 dikali 30 hari sama dengan 15 juta rupiah. Lalu total biaya produksi bulanan 265.000 dikali 30 hari sama dengan 7.950.000. Keuntungan bulanan 235.000 dikali 30 hari sama dengan 7.050.000. Potensi peningkatan 10-15% per bulan dengan promosi aktif. Lalu ada strategi pemasaran. Pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, TikTok dengan konten video yang menarik. Kedua, program promo buy to get one atau free delivery di awal launching. Tiga, kolaborasi dengan food influencer atau micro influencer. Keempat, penjualan melalui marketplace makanan. Yang kelima, branding produk dengan kemasan menarik. Analisis pesaing. Langsung, kafe atau UMKM yang menjual dessert fusion atau makanan sehat. Tidak langsung, toko dessert tradisional dan toko kue modern. Kelebihan dari kami adalah konsep unik atau umum, visual menarik, cita rasa internasional dengan lokal twist. Saluran distribusi, penjualan langsung atau dine-in atau kios kecil di pusat keramaian, penjualan online via layanan antar makanan, pre-order via WhatsApp dan media sosial. Terus yang berikutnya ada dua analisis pemasaran. Yang pertama, produk Mango Sticky Rice Sushi Roll adalah inovasi kuliner yang menggabungkan makanan penutup khas Thailand atau Mango Sticky Rice dengan gaya penyajian ala Jepang atau sushi roll. Keunggulan produk yang pertama, unik dan inovatif, adalah kombinasi cita rasa Asia Tenggara dan Jepang. Estetik yang adalah cocok untuk tren visual di media sosial. Yang ketiga, varian rasa bisa dikembangkan, misalnya matcha, coklat, dan keju. Kualitas bahan menggunakan mangga segar, ketan pulen, santan asli. Yang kedua, price atau harga. Strategi harga yang digunakan penetration pricing. Harga terjangkau untuk menjangkau segmen muda dan pelajar. Contoh, 15
promosi. Memberikan promo paket hemat atau diskon saat launching, bisa membuat sistem membership atau stamp card untuk loyalitas. Yang ketiga, place atau distribusi. Saluran distribusi yang digunakan gerai langsung atau booth di pusat perbelanjaan, food court atau sekitar kampus. Online delivery melalui platform seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Pre-order dan catering untuk acara komunitas ulang tahun atau hampers. Kemasan rapi dan aman untuk dibawa pulang atau take away. Yang keempat ada promotion atau promosi. Strategi promosi untuk menarik minat konsumen media sosial yaitu Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai media utama. Influencer lokal dan food blogger untuk memperkenalkan produk. Produk launching, beli satu gratis satu, diskon pembelian pertama. Sampling gratis di event kuliner atau pameran makanan, kontes foto atau video, konsumen yang posting bisa dapat hadiah. Desain booth menarik dan eye-catching untuk menarik perhatian. Analisis SDM, analisis kompetensi SDM. Yang pertama, ada koki dan chef adalah bertanggung jawab untuk membuat dan mengolah mango sticky rice sushi roll dengan kualitas yang baik dan higienitas tinggi, serta pengetahuan tentang resep dan teknik pembuatan mango sticky rice sushi roll. Yang kedua, asisten koki. Membantu koki dalam proses produksi dan memastikan kebersihan tempat kerja serta memiliki keterampilan dasar. Memasak dan mengolah makanan serta kemampuan untuk bekerja sama dengan koki. Ketiga, tenaga penjualan atau pemasaran. Bertanggung jawab untuk menjual produk mango sticky rice sushi roll kepada konsumen. Menguasai digital marketing dan desain konten serta memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan menjual produk dengan efektif, dan pengetahuan tentang produk mango sticky rice sushi roll. Berikutnya, tenaga pengemasan bertanggung jawab untuk mengemas produk mango sticky rice sushi roll dengan baik dan rapi, serta kemampuan untuk bekerja dengan cepat efisien. Yang berikutnya ada admin atau profesional, mampu mengatur keuangan dan pesanan harian. Analisis kebutuhan dan pengembangan SDM, yaitu training produksi standar dan quality control, pelatihan penanganan bahan makanan tentang teknik pembuatan dan pengemasan mango sticky rice sushi roll, pelatihan pemasaran digital untuk stok marketing, rencana kebutuhan pengembangan SDM. Yang pertama, menambah 1-2 tenaga produksi jika pesanan meningkat. Yang kedua, membuka program magang untuk mahasiswa kuliner atau bisnis. Ketiga, meningkatkan kapasitas manajerial untuk ekspansi ke franchise atau mitra usaha. Rencana pengembangan usaha. Nama usaha produksi produk unggulan mango sticky rice sushi roll. Deskripsi produk adalah inovasi kuliner yang menggabungkan cita rasa tradisional Thailand dengan tampilan modern ala sushi Jepang. Nasi ketan yang pulen dibalut dengan lembaran mangga manis dan topping kelapa parut atau saus santan. Disajikan dalam bentuk roll mini. Tujuan pengembangan: yang pertama, memperkenalkan varian makanan manis sehat, menarik dan Instagram. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah produk tradisional. Yang ketiga, menjangkau segmen pasar anak muda dan foodies urban. Tahap pengembangan usaha. Yang pertama, perencanaan. Kegiatan yang pertama, riset pasar, pengembangan resep, pengujian uji coba produk. Waktu minggu 1 sampai 7. Yang kedua, produk awal. Kegiatan pengadaan alat dan bahan pembuatan batch kecil. Waktu minggu ketiga. Yang ketiga, pemasaran awal. Kegiatan peluncuran online, promosi media sosial, pre-order. Waktu minggu 4 sampai 5. Yang keempat, penjualan reguler. Kegiatan penjualan via online atau offline.
Waktu bulan kedua, yang kelima evaluasi. Kegiatan menambah varian rasa, memperluas distribusi. Waktu bulan ketiga dan seterusnya. Analisis produk. Proses produk. Yang pertama, menyiapkan ketan dengan kukusan. Yang kedua, membuat saus santan manis. Yang ketiga, mengiris mangga segar. Yang keempat, merakit sushi roll dengan nori atau soya pepper. Yang kelima, penyajian dalam box sushi khusus. Bahan baku dan penggunaannya. Bahan utama yaitu ada beras ketan putih atau sticky rice. Yang kedua, mangga harum manis. Yang ketiga, nori atau lembaran kedelai. Bahan pendukung yaitu ada santan kental, gula dan garam, cuka dan air. Wadah kemasan, box dan sendok sekali pakai. Semua bahan pastikan fresh, halal dan ramah lingkungan. Proses produksi. Yang pertama, kapasitas awal 20 porsi per hari. Bahan baku beras ketan 2-3 kg, mangga 4-5 kg, nori 20 lembar, santan 1-2 liter, gula 1 kg, garam 1-200 gram, cuka 1-200 ml, peralatan panci, wajan, alat pengiris mangga, alat penggulung, sushi roll, dan meja kerja. Waktu produksi. Persiapan bahan-bahan 30 menit, memasak beras ketan 30-40 menit, mengiris mangga 15-30 menit, menggulung sushi roll 30-40 menit. Satu batch produksi memakan waktu 3 jam. Bisa ditingkatkan menjadi 100 porsi per hari dengan peralatan tambahan. Rencana pengembangan produksi. Yang pertama, menambah varian rasa durian sticky rice, pisang coklat roll. Yang kedua, investasi alat pendingin dan alat membentuk roll otomatis. Yang ketiga, pengemasan vakum untuk ekspansi keluar kota. Yang keempat, sertifikasi PIFT dan izin BPOM untuk skala lebih besar. Analisis keuangan. Yang pertama, menentukan harga. Pokok produksi atau HPP, komponen biaya per porsi atau satu roll, komponen jumlah harga per komponen jumlah total harga per unit, beras ketan 50 gram 20.000 per kilogram. Di sini kita di bagian penutupan dan kesimpulan, demikian pemaparan mengenai menu sticky rice sushi roll yang menjadi inovasi produk kuliner yang menggabungkan cita rasa manis dan segar dalam bentuk yang menarik. Produk ini tidak hanya dapat menjadi pilihan cemilan kekinian, tetapi juga mampu bersaing di pasar kuliner dengan keunikan rasa dan keterampilan yang ditawarkan. Di sini kami melampirkan sebagai foto produk seperti ini. Dan di sini juga ada brosur produknya. Di sini nanti kita bisa lihat. Di sini brosur dari mango sticky rice-nya, dari rincian harga, segi-segi lainnya. Terus bagian keempat juga kami juga punya media sosial, yaitu dari Instagram. Kita punya akunnya, nanti bisa dicek aja. Itu penjelasan kami dari berempat. Sekian, terima kasih.